kecenderungan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan biasanya tidak hanya enak tapi tentu juga praktis. Nah, tidak heran bila kemasan plastik sering sekali dipilih di pola hidup yang serba cepat ini. Tapi di balik kepraktisannya, kemasan plastik untuk pangan terkandung potensi bahayanya juga. Nah, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mewajibkan mencantumkan label berpotensi mengandung BPA. Nah, apa saja potensi bahayanya? Dan bagaimana konsumen bisa terlindungi dari bahaya seperti ini? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam siaran pers tanggal 8 Juni 2022 menyebut akan melakukan langkah pengaturan pelabelan air minum dalam kemasan atau AMDK dan melakukan revisi peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018. Peraturan yang dimaksud hanya akan mencantumkan label bertuliskan berpotensi mengandung BPA pada kemasan plastik makanan dan minuman berbahan plastik polikarbonat yang mengandung BPA. Namun label tersebut dikecualikan untuk produk AMDK dengan nilai limit of detection kurang dari 0,01 BPJ atau dengan kata lain tidak beresiko untuk kesehatan. BPA adalah salah satu bahan penyusun plastik polikarbonat atau PC kemasan air minum dalam galon. Pada kondisi tertentu, BPA dapat bermigrasi dari kemasan plastik PC ke dalam air yang dikemasnya sehingga berbahaya bagi kesehatan. Kewaspadaan terhadap migrasi BPA pada AMDK turut menjadi perhatian dunia. Beberapa negara seperti Prancis, Brazil, hingga Distrik Kolombia di Amerika Serikat telah menetapkan pelarangan penggunaan BPA pada kemasan pangan, termasuk AMDK. Hal itu dilakukan lantaran paparan senyawa kimia akibat terjadinya migrasi BPA dapat meningkatkan resiko kanker, gangguan ginjal, perkembangan kesehatan mental, hingga gangguan fungsi reproduksi. BPA atau bahan yang dikandungi oleh plastik disebut bisa memicu berbagai masalah kesehatan di otak dan juga kelenjar prostat pada janin, bayi, dan anak-anak. Selain itu, bahan kimia ini juga dipercaya bisa memicu perubahan perilaku pada anak. Untuk membahasnya lebih lanjut, di studio sudah ada bersama saya Profesor Dr. Muhammad Khalid, ahli teknologi polimer, teknik metalurgi dan material dari Universitas Indonesia. Sekaligus juga Kepala Center for Sustainability and Waste Management UI atau CSWM UI. Prof, apa kabar? Baik, Mbak Desi. Ya, senang sekali bisa bertemu dan menurut saya ini penting ya kita melakukan semacam edukasi kepada masyarakat karena plastik ya. Ini kita sudah sangat tergantung begitu lama kepada yang namanya plastik. Tapi ternyata ya ada plastik itu kan berbeda-beda jenisnya dan bahkan kalau misalnya plastik itu bisa ditemui di dalam makanan dan tentu saja kita bisa konsumsi, ternyata ada juga bahayanya. Mungkin Prof. Khalid, kita lihat dulu. Plastik itu sebenarnya bagaimana proses pembuatannya dan ada beberapa jenis plastik dan biasanya digunakan untuk apa? Karena plastik itu di semua barang yang kita bisa, Betul. yang ada lah, yang sebuah buatan manusia itu Ya. pasti mengandung unsur plastiknya, unsur kimianya. Prof. Ya. Oke, makasih Mbak Desi. Kalau kita melihat, bicara tentang perkembangan kekinian, sebenarnya tidak terlepas dari kehidupan manusia. Sebagaimana kita pahami bahwasanya dengan adanya ledakan penduduk dan otomatis bahwa kebutuhan hidup akan berbanding lurus, bahkan eksponensial dengan itu. Dan dampaknya adalah kebutuhan hidup manusia itu harus terpenuhi dengan menggunakan fasilitas-fasilitas. Ya. Di antaranya kalau kita ingin mengenyangkan perut kita, kita harus makan. Kalau minum juga demikian. Akan tetapi semua itu harus dapat kita penuhi dengan menggunakan produk-produk tentunya atau bahan-bahan. Ya. Nah, dari sini terimplikasi ada beberapa hal. Yang pertama kaitan dengan kita pahami bahwasanya material itu sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian.
ya, yang 3 jenis. Pertama yang kita kenal dengan material logam, kemudian yang kedua kita kenal dengan material keramik, yang ketiga adalah dengan material polimer. Acap kali orang menggunakan ya dari ketiga-tiga tersebut ya ingin mengkombinasikan kira-kira karakteristiknya yang kombinasi dari salah satu dari keduanya, orang menggunakan kombinasi yang disebut dengan komposit. Komposit ya. Oke. Tapi polimer kalau logam mungkin sudah jelas ya apa itu dan tapi polimer mungkin masih belum jelas itu asal usulnya dari mana gitu buatannya. Karena ini mungkin istilah yang sifatnya itu berdasarkan keilmuan ya, it's man made. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya polimer itu terbagi menjadi 2 ya. Nah, kalau dilihat sisi kira-kira apa sih material polimer? Basically ketiga material tadi itu memiliki sesuatu yang kita sebut dengan entitas terkecil. Dan kalau logam dia atom, kalau misalkan dia keramik dia adalah molekul, kalau polimer adalah molekul. Misalnya kalau keramik kan kita tahu dari tanah kan, bisa dari tanah lihat asalnya. Sementara kalau logam ya jelas dari metal yang terkandung di dalam perut bumi misalnya. Karena kalau polimer ini kalau polimer ini berasal dari 2. Pertama, ada polimer disebut dengan polimer alam, ya. Dia diibaratkan sebagai rantai kalung berlian, di mana kalung berlian itu dia akan memiliki mata berlian dan seterusnya yang digandeng satu sama lain yang disebut dengan monomer. Nah, maka monomer itu adalah sebagai bahan bakunya. Nah, kalau melihat bagaimana proses untuk membuat si polimer tadi terbagi menjadi 2. Pertama, yang sudah dilakukan selama proses di alam dengan fotosintesis dan seterusnya. Maka produknya seperti kapas, seperti termasuk seperti kertas, itu pada dasarnya adalah polimer dan itu terbuat melalui proses fotosintesis. Maka orang katakan sebagai polimer alam. Sebenarnya ada lagi yang kita sebut dengan polimer sintetik. Polimer sintetik ini adalah yang tadi itu mata berlian tadi itu kemudian digandengkan satu sama lain dan yang menggandengkan adalah manusia dan kita sebut sebagai material polimer buatan. Nah, contoh polimer buatan adalah seperti yang banyak dipakai di masyarakat, seperti PET, PP, ya, PE, kemudian termasuk diantaranya dengan material-material polimer yang lain. Ya, jadi kalau kita lihat sisi lain, ya, orang memenuhi kebutuhan tadi, orang akan mencoba menyesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan. Artinya, kalau misalkan dia ingin melakukan sesuatu, katakanlah untuk air minum, maka kebutuhannya adalah dia harus memiliki kekuatan yang tertentu yang disebut dengan spesifikasi produk atau apa yang kita katakan sebagai sifat-sifat fungsional. Oke, mungkin saya agak sedikit balik lagi ini supaya tidak terlalu teknis ya, Prof. Halid. Jadi sebenarnya kalau yang namanya kita sebut plastik, ini komposisinya apa? Polimer. Ya, kita mengenal polimer dan kita mengenal plastik. Ya. Nah, kita di dalam dikaitan dengan teknologi produk, kita mengenal ada bahan baku, kemudian proses, jadilah itu produk. Pada bicara tentang bahan baku, terbagi menjadi 2. Ada disebut dengan bahan baku utama, ada disebut dengan bahan baku pembantu. Nah, kalau si polimer bahan baku utamanya kemudian telah ditambahkan dengan aditif, seperti ya banyak hal, diantaranya seperti BPA dan seterusnya, ya maka kita akan sebut dia sebagai plastik. Jadi plastik adalah polimer yang telah tambahkan dengan aditif. Ya, walaupun BPA bukan berarti dia hanya sebagai aditif, dia juga bisa difungsikan sebagai monomer. Oke, ini sudah profesor yang bicara. Jadi ini kita harus satu-satu pahami karena ada istilah PET, ada istilah BPA dan lain sebagainya. Tapi pada intinya ini merupakan sesuatu produk yang sebenarnya artifisial. Ya, buatan oleh manusia dan kombinasi antara yang alam polimer dan kemudian yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, komposisi plastik itu makanya plastik itu tidak bisa diuraikan karena dia tidak organik kan ya. Dan makanya sekarang kan kita selalu mengatakan wah sampah plastik itu membahayakan apalagi kalau sudah masuk ke tanah, apalagi kalau sudah masuk ke lautan dan lain sebagainya, nanti bisa kita konsumsi. Jadi plastik ini sekarang sesuatu yang kita ingin kurangi. Penggunaannya. Nah, kalau dari jenis-jenisnya itu sendiri, ini kan ada plastik. Kalau misalnya saya punya jam itu kan juga dibuat dari plastik ya. Nah, tapi ada juga misalnya ya itu kantong kresek. Nah, itu kan juga plastik atau kantong makanan kemasan yang lain. Tapi ada juga yang sering kita lihat adalah untuk kemasan minum dan juga kotak makanan misalnya kan ada kotak makanan yang dari plastik yang keras. Mungkin satu persatu jenis penggunaannya itu apa yang membedakan taruhlah plastik air kemasan, plastik botol, tapi juga plastik yang
sifatnya untuk membungkus, misalnya membungkus roti atau membungkus apapun. Ya, prinsip yang unik adalah si polimer tadi kalau dia ditambahkan bumbu atau aditif tadi, dia akan memiliki karakteristik yang berbeda. Ya. Misalkan kita sebagai contoh, ada juga botol yang terbuat dari salah satu diantaranya polipropilen. Ya, polipropilen. Ya, polipropilen atau orang Contoh sering katakan botolnya itu sebagai apa? PP. Ya, PP. Ya, Biasanya botol ini digunakan di mana saja, untuk apa saja? bisa digunakan untuk apa? Untuk chamber tertentu gitu ya. Atau juga bisa juga tidak hanya PP, bisa juga menggunakan PET, polyethylene terephthalate orang sering katakan. PET, polyethylene terephthalate Ya, gitu. ada juga opsi lain kita bisa menggunakan material yang lain ya seperti HDPE, polyethylene dan high density. Semua ada pilihan. Akan tetapi semuanya kalau diibaratkan sebagai apa namanya nasi putih ya. Katakanlah kita bicara tentang ya let's say katakanlah kita bicara tentang PET saja ya. Nah, katakanlah PP maksud saya. PP ini bisa kita buat menjadi produk yang fleksibel seperti kantong kresek tadi atau PE ya. Atau juga kita bisa gunakan dia untuk yang rigid atau yang kaku seperti botol. Tinggal rekayasa di bahan baku pembantu tadi yang saya katakan. Iya, jadi sebenarnya jadi bisa ada perbedaan antara satu plastik dengan yang lain tergantung aditifnya apa, tambahannya itu apa. Kalau gitu kan aditifnya kalau ini unsur kimianya itu seperti apa dan nanti akan mempengaruhi wujudnya. Apakah itu sifatnya lebih keras atau lebih fleksibel dan lain sebagainya. Oke, ini kita belajar sains sedikit. Tapi ini sangat sangat penting karena kita setiap hari menggunakan yang namanya kemasan plastik apapun bentuknya, dan kita memang sekarang mau tidak mau ya harus memahami bahaya di balik kalau kita mengkonsumsi satu plastik yang ternyata bisa membahayakan kepada tubuh. Prof, kita istirahat sebentar. Ya, tapi kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Bersama Insight with Desi Anwar, di studio saya ditemani Profesor Dr. Muhammad Khalid, Kepala Center for Sustainability and Waste Management. Dan topik kita kali ini sangat-sangat penting. Jadi apa kira-kira dampak dalam kita mengkonsumsi ya, khususnya makanan yang di dalam atau minuman yang di dalam kemasan plastik. Karena ternyata plastik-plastik tertentu memiliki bahaya yang terselubung, dan ini menurut saya penting untuk diketahui dengan konsumen karena hidup kita yang memang selalu menggunakan plastik dalam semua aktivitas, termasuk tentu saja ketika kita mengkonsumsi makanan, mengemas makanan, apalagi sekarang kita minum dari botol dan air kemasan dan lain sebagainya. Nah, Prof, mulai dari plastik itu polimer, ini tadi ada sedikit belajar ini dari Profesor. Sama-sama. Jadi polimer ini, dan ternyata ada beda-beda jenis plastik, tadi disebut yang namanya BPA, yaitu bisphenol A, ya, dan kemudian ada PET, polyethylene terephthalate itu, ini mungkin agak terlalu teknis, dan PP polypropylene ya. Sebenarnya dari segi aplikasinya yang membedakan satu sama lain, dan kalau kita paling sering menggunakan itu di mana? Dan pada kasus-kasus apa saja dalam penggunaan plastik-plastik ini? Ya. Pertama BPA atau BPA dalam bahasa kita itu orang menyingkatnya dari bisphenol A. Dan material ini adalah material yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam 3 aspek general. Yang pertama adalah sebagai bahan baku untuk pembuatan plastik yang disebut dengan PC atau polikarbonat, yang biasa dipakai untuk kemasan air minum yang bentuknya besar, yang galon. Kemudian yang kedua yang kita gunakan juga BPA itu untuk sebagai bahan baku untuk pelapis ya kemasan kaleng, agar kaleng itu pada saat dia mengalami crack atau dia retak dan seterusnya, nanti menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan dan bisa mencemari si makanan, maka terlindungi dengan lapisan itu. Dan kemudian yang ketiga biasa digunakan dia sebagai
saya katakan tadi sebagai bumbu atau aditif ya, untuk agar bisa lebih kenyal, bahkan bisa lebih Oke. keras dan Ini dalam seterusnya. makanan maksudnya bisa? Bukan dalam makanannya tentunya. Makanya jangan ada, tapi dalam membuat suatu produk gitu. Iya, Jadi betul. memberikan kelenturan. Itu Iya, BPA. iya. Ya, dan kalau PET apa ininya Mhm. bentuk-bentuk yang bisa dijadikan oleh PET? PET ini relatif dia apa namanya ya? Kalau kita lihat aplikasinya cukup luas ya, dan biasa digunakan untuk sebagai kontainer dalam makanan. Mengingat bahwa PET ini adalah material yang relatifly stabil ya, stabil dari sisi apa namanya? Dari sisi kimianya ya. Dan memang kalau di compare misalkan dengan produk yang polimer atau plastik yang berbahan baku BPA seperti polikarbonat, kedua-duanya memang relatif memiliki keunggulan. Keunggulan dari sifat mekaniknya, dia kuat, Kuat, kaku, tahan. begitu ya. Akan tapi kedua-duanya punya plus dan minus ya. Prinsipnya sebenarnya ya alam semesta ini tersedia untuk Ya. kita dan semuanya pasti baik untuk kita. Tinggal bagaimana kita mengenalnya kan gitu. Iya, memang, dan plastik ini betul-betul sangat membantu kehidupan manusia ya, sangat praktis, sangat efisien. Nah, tapi sekarang kalau kita bicara mengenai kira-kira kalau ini masuk ke tubuh kita itu sendiri ya, tentu saja ini kan benda asing ya, kita harusnya Betul. tidak mengkonsumsinya. Nah, kalau misalnya dari bungkus makanan atau yang sifatnya tipis dan lain sebagainya, itu apa biasanya? BPA, PET atau PP? Oke. Biasa yang digunakan dalam kaitan dengan BPA ya, itu biasa digunakan untuk yang tadi saya katakan, dan juga memang di BPA ini pada saat dia dibuat menjadi bahan baku, katakanlah polikarbonat atau PC yang biasa digunakan sebagai kemasan galon, itu memang kalau pada beberapa kondisi tertentu dia tidak stabil. Nah, Ya. contohnya suhu misalnya. Suhu betul. Apa yang akan terjadi? Karena disinilah Ah, mungkin kemungkinan bahayanya. Ya. Contoh-contoh BPA ini bisa menjadi tidak stabil dan tentu saja membahayakan itu pada kasus apa saja. Ya. BPA ini kalau dia sudah menjadi polikarbonat, relatively nggak ada masalah. Ya. Jadi sebagai kalung mutiara tadi sudah tidak masalah. Hanya pada saat dia diberikan kena air, kemudian suhunya relatif tinggi, akan memungkinkan dia akan putus menjadi itu tadi BPA tadi. Ya. Nah, BPA ini nanti akan berbahaya bagi manusia. Nah, sebenarnya kalau kaitan dengan pen-triggernya ini yang perlu untuk kita antisipasi. Berarti penggunaannya bagaimana? Ya. Nah, Dan ini sudah ada kajiannya kan? Kalau di negara-negara tertentu kan misalnya plastik yang mengandung BPA atau plastik BPA ini kan tidak dianjurkan misalnya untuk kemasan air minum ataupun makanan, betul kan? Ya, Dengan alasan-alasan. sebenarnya sih kalau kaitan dengan direkomendasikan atau tidak, ini ada banyak sekali para teknokrat, termasuk diantaranya contoh misalkan di Amerika dengan Eropa, relatif mereka punya sedikit perspektif yang agak berbeda, walaupun sebenarnya secara sisi sama, dalam artian BPA itu disepakati memang bisa mengakibatkan bagi tubuh menjadi akan masalah dengan kanker dan seterusnya. Akan tetapi di situ ada yang kenal dengan batas ambang asupan. Misalkan kalau di Amerika dengan adanya FDA, Food and Drug Administration, ya, di sana mereka itu memberikan batasan sekitar 5 mikrogram per kilogram berat badan dalam satu hari. Sementara kalau Eropa lebih ketat, yaitu 4. Nah, sebenarnya kalau selama itu bisa dijaga ya dengan ambang batas segitu demikian, relatifly tidak menjadi sebuah masalah besar. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana agar katakanlah setiap produsen telah memenuhi syarat untuk itu, katakanlah. Akan tetapi dalam proses di masyarakat ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Karena pada saat masyarakat sekarang semakin concern terhadap kesehatan dan tentu saja sangat dipengaruhi ya oleh informasi-informasi seperti ini. Jadi apa sebenarnya yang kebenaran yang berbasis sains lah dalam penggunaan plastik yang mengandung baik BPA ataupun yang PET dan yang lain sebagainya, Prof? Ya, kalau yang menggunakan berbasis BPA, saya mungkin lebih cenderung mengatakan sebagai polikarbonat, ya, karena nanti pada saat dia digunakan itu nanti berinteraksi ada air dan seterusnya sebagai kemasan untuk air. Kemudian kalau masyarakat tidak mengetahui atau tidak paham tentang penggunaannya, misalkan sedapat mungkin dalam suhu yang rendah, maka akan sangat mungkin rantai dari mutiara tersebut akan
terberai dan Jadi berayan leaching itu. ya, jadi semacam itu mengalir disilakan. ke dalam ini. Sehingga dia akan bercampur dengan air minum itu sendiri sebenarnya. Tapi apakah sudah ada, khususnya di Indonesia, diadakan kajian bahwa ternyata dalam kemasan ini ditemukan ya bahan yang sudah leaching sehingga mengkontaminasi isinya, baik itu air atau makanan di dalamnya. Ini sudah ada kajiannya, sehingga ini menjadi sesuatu faktor atau alasan kenapa pemerintah juga harus hati-hati dalam memberikan label terhadap kemasan itu. Oke. Kalau kita bicara tentang kajian, sebenarnya kita perlu melakukan elaborasi lagi kalau seandainya memang itu ada. Pertama yang dikaji itu BPA-nya pada kandungan kemasannya ataukah pada kandungan air itu sendiri. Nah, ini harus clear juga ya. Artinya kalau misalkan dengan 4 mikrogram tadi ya, berarti itu kaitan dengan yang ada di airnya. Akan tapi pada saat dia berada di dalam kemasan itu sendiri ya, itu ada kajian juga ya. Dalam artian kita pun harus memperhatikan faktor-faktor ini. Artinya data yang sudah ada ini mengacu kemana? Itu pertama. Yang kedua, kita juga perlu melihat kira-kira dari sisi metodenya yang dilakukan oleh para pengukur penguji tadi itu seperti apa. Diskusi ini penting menurut saya. Ya. Artinya jangan sampai kita melakukan sesuatu tindakan dengan basis data yang lemah atau metodologi yang masih perlu untuk didiskusikan lebih lanjut. Nah, kemudian kaitan dengan PET ini kalau dia pada saat dia digunakan relatif lebih stabil. Kalau misalnya air dalam kemasan yang bentuknya cup atau dalam botol dan lain sebagainya, itu apa, cenderung PET atau BPA selama ini? Ya, ini kan digunakan oleh semua manusia di seluruh dunia kan dengan bentuk botol yang berbeda-beda kan. Ya. Nah, itu yang mana biasanya mereka? Kalau bicara tentang botol air minum itu basisnya pada PET. PET, bukan BPA. Bukan PC. Bukan polikarbonat itu. Iya, betul. Nah, ini sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya katakan kaitan dengan tadi suhu, ada juga kaitannya masalah dengan waktu penggunaan. Nah, basically sebenarnya dengan beberapa kali pakai masih relatif aman gitu. Akan tapi kalau seandainya sudah berulang kali dan seterusnya, nah ini akan menjadi masalah karena mengontrol ini menjadi kata kunci. Dan sedangkan kita kan sekarang semuanya idealnya bisa didaur ulang kan ya. Betul. Nah, berapa kali bisa didaur ulang dan apa ini dampaknya terhadap kesehatan kita juga harus dipelajari. Prof. Halif, kita harus istirahat sebentar dulu, tapi kita akan lanjutkan diskusi ini. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Di studio saya masih ditemani Profesor Dr. Muhammad Halif, Kepala Center for Sustainability and Waste Management UI, Associate Professor ya tadi kata Pak Halid mau klarifikasi, tapi ya profesor lah ya istilahnya, pakar ya dalam kita bicara mengenai polimer atau plastik, karena ini merupakan kajian ya, ahli teknologi polimer dan plastik ini semuanya asalnya kan dari polimer. Tadi kita sudah belajar ada beberapa jenis, ada PET ya, nah ini biasanya di air minum ya, yang botol itu biasanya dari PET, dan ada juga yang polikarbonat itu yang kita harus sedikit lebih waspadai karena lebih tidak stabil kalau kena suhu tertentu atau kalau misalnya penggunaannya terus menerus, karena polikarbonat ini mengandung bisofenol itu, makanya sering disebut BPA. Nah, di Indonesia sendiri penggunaannya itu seperti apa? Karena kalau kita lihat di Amerika Serikat ataupun di Eropa, mereka kan jauh lebih strict ya mengenai macam-macam plastik yang digunakan. Contohnya misalnya dot on the bottle, dot yang digunakan oleh baby atau anak kecil, bayi dan lain sebagainya, itu semua tidak boleh ada yang mengandung BPA-nya lah dan lain sebagainya. Ini bagaimana, Prof, dibandingkan di Indonesia sendiri, seberapa paham dan seberapa tercerahkan lah kita dalam penggunaan plastik dengan jenis-jenis ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, ya. Ya, kalau kita bicara tentang bisphenol ini ya, dalam masyarakat kita memang dahulu ya itu sudah cukup banyak yang menggunakan produk yang berbasis atau berbasis dari material BPA ini. Ya, kalau bicara teknologi kan sesuatu hal yang dia masih berlaku, kemudian ada koreksi lagi, terus improvement dan seterusnya.
Nah, kalau kita bicara tentang di zaman dahulu orang biasa menggunakan botol baby berbasis pada polikarbonat dan seterusnya. Yang kemudian mengalami shifting atau bergeser dia menjadi yang basisnya pada polietilen atau basisnya dari polipropilen. Karena sudah ada bukti berdasarkan riset bahwa ini bisa berdampak negatif kan terhadap kesehatan. Ya, oleh karena pemakaian yang berulang-ulang kali kan sudah Ya. pasti. Nah, itu kata kuncinya. Sementara kalau di Eropa yang sempat saya beberapa tahun di sana, kita boleh dikatakan tidak menemukan yang basisnya untuk air mineral ini, air minum ini yang dia basisnya dari polikarbonat. Ya. Jadi tidak ada, mereka di sana tidak menggunakan. Di sana tidak ada, Karena jadi biasanya hanya tidak sekali ada pakai. kemasan galon, nggak ada. Ya, tidak ada. Oh ya, karena mereka rata-rata hanya kemasan dalam bentuk botol ya. Betul. Kemudian juga bisa minum lewat keran. Ya. Ya. Tapi kalau di sini saya ada sebuah cerita dengan kawan yang mengelola untuk yang keran untuk minum. Beliau katakan, wah itu luar biasa energinya untuk maintenance-nya itu tinggi sekali. Mungkin karena beda iklim ya. Kalau di sana kan subtropis, kemudian kalau di sini kan tropis. panas dan apalagi Macam-macam bakterinya katanya. Ya, dan kalau kita bicara tentang upaya yang dapat kita lakukan, bagaimana kita bisa ya pendekatan yang secara kuratif, pendekatan yang secara preventif. Yang kuratif juga kita penting juga untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau seandainya memang kita dapati di dalam masyarakat kita ada produk yang basisnya kepada polikarbonat tadi ya. Kira-kira apa yang mesti mereka lakukan? Pemakaiannya harus dikontrol juga ya, tidak jangan berulang-ulang. Yang jelas sebenarnya hal yang menjadi konsideran adalah yang pertama adalah berapa kali penggunaannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang kita bagaimana cara penggunaannya. Tiga penting. Ya. Bagaimana pencarian penggunaannya itu diisi, biasa masyarakat kan macam-macam, bisa diisi air macam-macam gitu ya. Yang kedua adalah pada saat dia digunakan atau pada saat pengisian itu di suhu berapa. Nah, apalagi kalau di Indonesia mungkin ditaruh terus ada matahari yang terus-menerus menyinari, itu juga menjadi bahaya. Benar. Kalau kita lihat dari segi dampak yang setahu Prof ya, dari hasil kajian dan kenapa misalnya di negara-negara seperti Eropa dan Jepang juga gitu sangat hati-hati dalam penggunaan plastik, itu apa yang sudah terdata yang bisa dijadikan referensi sejauh mana bahayanya dan kepada siapa-siapa saja yang paling rentan terhadap bahaya ini? Kalau kita bicara tentang plastik ya, tidak semua plastik berbahaya. Artinya tidak semua polimer berbahaya dan tidak semua aditif berbahaya, begitu. Nah, kemudian bahaya tidaknya tinggal tergantung dari penggunaannya. Kalau penggunaannya dia untuk spesial, untuk kegiatan atau aktivitas yang tidak bersentuhan dengan tidak kita konsumsi lah, itu tidak kita pakai atau itu tidak menjadi sebuah masalah. Ya, misalkan kalau seandainya basisnya polikarbonat sekalipun dia digunakan untuk produk yang lain, itu tidak menjadi masalah. Kita bicara mengenai konsumsi tentu saja yang masuk ke dalam tubuh kita. Bahayanya itu yang sudah terdata dan sudah menjadi rujukan lah bagi para industri ya, kalangan industri untuk mengemas produk itu seperti apa? Kalau kita bicara tentang bahayanya itu tergantung dari bumbunya atau aditifnya. Semisal BPA, sudah banyak kajian-kajian yang dampaknya kepada lari ke hormon, kemudian pemicu terjadinya kanker dan seterusnya. Dan ini sudah dibuktikan kan? Dan itu sudah buktikan. Karena cukup sebenarnya ini produk ini sudah ada dengan manusia sudah cukup lama kan ya? Sudah cukup lama. Ya, hanya kajiannya itu yang terus berkembang. Gitu apa lagi yang mungkin siapa yang paling rentan, Prof? Yang rentan maksudnya bayi kan biasanya kan? Oh betul, ya. Tentu di sini kita sebenarnya lebih kepada bagaimana masyarakat itu memahami kira-kira bagaimana menangani produk-produk yang basisnya semisal dari BPA itu. Bagaimana yang mereka lakukan, bagaimana cara menggunakannya, berapa kali digunakan. Nah, kalau itu sudah terpahami oleh masyarakat, saya pikir tidak menjadi sebuah masalah. Ya, tapi ini kan harus ada kaitannya dengan regulasi juga kan. Pemerintah harus membuat regulasi sehingga industri, kan kita kan hanya membeli sesuatu kan sudah ada dalam kemasan. Mungkin kita menciptakannya. Berarti kan dari kalangan industri mereka juga sudah memahami dan harus tunduk ya terhadap regulasi dan paham terhadap biaya yang bila menggunakan plastik-plastik yang tidak disarankan. Kita break sebentar, tapi menurut saya ini sangat penting ya aspek ini dari segi regulasinya dan dari segi labelingnya, sehingga kita sebagai konsumen juga bisa melakukan, bisa memilih dengan cermat lah ya, dan memahami bahaya-bahaya itu. Kita akan lanjutkan Insight with Desi Anwar sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Insight with Desi Anwar, saya ditemani oleh Associate Professor Dr. Muhammad Khalid, Kepala Center for Sustainability and Waste Management, dan juga ahli teknologi polimer, teknik metalurgi dan material. Dan ternyata ini merupakan suatu informasi menurut saya sangat penting ya kita berikan, karena kehidupan kita ini sangat-sangat tergantung kepada penggunaan plastik. Kita sering sekali makan, minum dengan menggunakan kemasan plastik, dan ternyata kalau kita tidak menggunakannya dengan baik atau benar, kita tidak memahami misalnya sifat dari plastik itu sendiri, bisa menimbulkan gangguan terhadap kesehatan kita. Dan ini memang sesuatu yang sudah dibuktikan ya, khususnya mengenai bahaya dari polikarbonat ini yang kita sebut memiliki bahan BPA. Ini Prof, jadi kalau ini kan sesuatu yang sudah ada kajiannya, oleh sebab itu di negara-negara, termasuk saya lihat di Indonesia kan sudah mulai ada awareness itu sudah ada, bahwa dalam menggunakan plastik yang khususnya bersentuhan dengan tubuh kita, ini harus ada kehati-hatian, harus ada regulasinya. Kalau di Amerika kan Food and Drug Administration, mereka cukup strict ya, yang mana misalnya kalau botol susu untuk baby itu tidak boleh pakai plastik yang, apalagi karena kalau terus-menerus digunakan bisa leaching dan dampaknya terhadap kesehatan, gangguan hormon, endokrin dan kesehatan lainnya itu sudah teruji. Nah, di Indonesia sendiri kira-kira sejauh mana regulasi kita untuk memastikan bahwa yang berkaitan dengan makanan yang kita konsumsi atau menyentuh kepada kita ya sendiri itu sudah cukup, dan BPOM sudah betul-betul memahami bahaya-bahaya seperti ini. Oke, makasih. Sebenarnya kalau kita berkaitan dengan tupoksi yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui BPOM, ya itu sudah dilakukan. Jadi contohnya apa saja yang selama ini sudah diterapkan berkaitan dengan penggunaan plastik? Ya, contoh misalkan di penggunaan dari berbagai jenis plastik, terutama plastik yang kaitannya dengan kontak langsung dengan tubuh kita atau dengan obat dan seterusnya. Dan contoh diantaranya adalah dengan PC ini, polikarbonat yang dipergunakan untuk untuk kemasan makanan. Termasuk ya diantaranya untuk yang basisnya kepada BPA epoksi tadi yang digunakan sebagai coating ya pada kaleng kemasan. Ya. Dan kita juga makanan kita kan banyak sekali yang dalam kaleng kan. Benar. Dan itu mereka sudah punya standarnya ya. Dan standar itu harus benar-benar diyakini, dijalankan. Basically sebenarnya kalau lihat dari standar kita sudah ada. Tapi kuncinya apakah pertama diterapkan dengan baik, kedua dan apakah ada supervisi atau monitoring dan juga memastikan bahwa industri yang produsen ini memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang kontrol dalam hal ini, itu semua pihak ya, dalam artian pemerintah dalam hal ini memberikan regulasi, kemudian juga produsen juga apa yang mereka harus patuhi, kemudian masyarakat juga memberikan social control di situ, termasuk di antara pemerintah di dalam kaitan contoh misalkan penggunaan yang berkali-kali tadi itu seberapa banyak. Dan ini perlu ada komunikasi juga dengan produsen. Nah, ini harus ada kajian berapa kali. Tadi Prof mengatakan misalnya idealnya hanya 4 atau 5 kali dan kemudian sudah harus tidak digunakan. Kita kan harus contoh dengan galon gitu. Itu kan kita tidak tahu kan berapa kali digunakan. Dan ini idealnya seperti apa regulasinya? Regulasinya kalau dilihat regulasinya so far sudah memenuhi, tapi kaitannya dengan bagaimana masyarakat menggunakannya dan seterusnya, dan ini kan perlu juga dilakukan secara edukasi, kemudian pada sisi lain juga masyarakat juga diberitahu gitu ya. Dan ada enforcement juga, misalnya sudah dihitung gitu berapa kali digunakan. Ya. Ini belum terlalu terlihat ya, belum terlalu terlihat. Pemahaman masyarakat terhadap ini menurut Prof seperti apa di Indonesia? Pemahaman masyarakat kita bermacam-macam ya, tinggal tergantung dari stratanya. Rata-rata sih masyarakat yang menengah ke bawah, mereka nggak terlalu concern dengan hal tersebut. Bahkan mereka mengatakan, wah saya sudah puluhan tahun tuh tidak menjadi masalah gitu. Padahal ini dampaknya tidak bisa dilihat secara langsung ya, dan berakumulatif nantinya baru kemudian di ujung akan terlihat. Dan bicara tentang bagaimana dalam hal ini kontrol dapat dilakukan oleh pemerintah ya, ini saya pikir memang perlu juga mekanismenya diangkat agar masyarakat paham ya bagaimana kontrol atau kendali pemerintah dalam hal ini melalui BPOM. So far jauh ini BPOM juga telah melakukan beberapa regulasi baru kaitan dengan penggunaan BPA ini atau produk yang berpotensi menghasilkan BPA,
dengan memberikan labeling ya. Kalau tidak Contohnya di mana? Di mana-mana saja sekarang sudah ada labeling BPA oleh salah. Di BPOM. Eropa sudah pasti. Ya, itu biasanya dalam kemasan itu sendiri kan ketika mendaur ulang itu kita sudah tahu plastik macam apa dan pendaur ulangannya itu juga seperti apa, itu kan sudah ada. Ya. Nah, di Indonesia ini bagaimana? Apakah produsen melakukannya juga? Oke. Kalau bicara tentang labeling ini dalam proses ya regulasi. Itu masih dalam proses. Nah, dalam proses dan kita ya mudah-mudahan super bisa berjalan. Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana memonitor. Ya. Kemudian yang kedua, sambil itu berjalan karena butuh proses. Masyarakat juga perlu untuk dipahami kira-kira kalau produk-produk plastik itu bahan bakunya itu bisa terlihat pada pada simbol yang seperti segitiga itu. Iya. Ada nomor 1, itu basisnya pada polyethylene terephthalate, orang sering katakan sebagai PET. Itu kalau nomor 1 ya. Nah, ini penting ini karena kita membeli sesuatu ada label kita tidak paham. Yeah. Jadi biasanya kalau kita beli kemasannya di bawahnya itu ada gambar segitiga. Betul. Dan ada nomor Ada 1. nomornya. Nomor 1 PET. Ya, nomor 2 HDPE ya dan seterusnya ya sampai dengan yang berpotensi di antara produk tadi yang kita bicarakan adalah basisnya pada polimer polikarbonat. Nah, polikarbonat ini klasifikasinya masuk ke nomor 7. Ya. Berarti dilihat di situ kalau misalkan nomor 7 dilihat lebih paham kira-kira basisnya apa di situ. Karena tidak hanya polikarbonat aja ya, tapi kalau untuk yang kaitan kemasan ya. Jadi masyarakat juga perlu paham ini ya kira-kira berpotensi nggak gitu ya. Ya, yang jelas kalau kena makanan food contact-nya ada ya pasti. Iya kan? Betul, potensinya ada. Potensinya apalagi cara penggunaannya, kemudian berkali-kali tadi ya, itu juga berpotensi sekali. Nah, ini ada istilah food grade kan, kalau sekarang kan. Dalam kaitan ini apa? Kapan bisa dikatakan bahwa ini memiliki food grade yang itu berarti aman lah kalau bersentuhan atau aman kalau masuk ke dalam tubuh kita. Apa yang menjadi definisi maupun persyaratan untuk sesuatu kemasan itu dikatakan sebagai food grade? Ya, ada orang sih mengatakan food grade, ada juga yang di dalam industri mereka mengatakan sebagai food contact. Food contact ya. Dan kalau dilihat dari sisi definisinya, yaitu sebuah material atau produk yang sebenarnya dia dari sisi interaksi dengan tubuh kita, orang sering mengatakan compatible, artinya tidak menimbulkan masalah terhadap itu, karena ada ujinya juga di sana. Perlu dilakukan uji dan seterusnya, dan selama pengujian dari laboratorium mengatakan lolos, nggak ada masalah. Misalkan bicara tentang toksisitas, itu ada kajiannya memang dan ada ujinya khusus gitu ya. Kalau itu sudah lewat, maka material produk tersebut itu aman. Kategorinya adalah food contact. Ya. Jadi food contact ya. Dan betul. ini bisa macam-macam. Biasanya kan kalau makanan, nah ini harus ada edukasi membaca label ya. Apalagi kalau sudah ada zat pewarna, ada tambahan ini, ada nomor I berapa kayak begitu. Tapi ini seharusnya kalau sudah dinyatakan ya diterapkan sebagai food grade itu harusnya aman kan. Betul. Ya. Nah ini saya lihat dari satu negara ke negara yang lain itu beda. Ya, bukan saja pemahaman tapi kepedulian terhadap kualitas yang kita konsumsi. Prof, masih ada satu segmen lagi, jadi mungkin ini proses edukasinya apa yang kita perlu ketahui juga supaya kita menghindari potensi bahaya dari mengkonsumsi makanan atau minuman dalam kemasan plastik. Insight with Desi Anwar akan segera kembali, tetaplah bersama kami. With Desi Anwar, ada Profesor Dr. Muhammad Khalid, Kepala Center for Sustainability and Waste Management dari UI dan juga ahli teknologi polimer, teknik metalurgi dan material. Topik kita kali ini mengenai bahaya ya, potensi bahaya di balik kita mengkonsumsi makanan atau minuman dengan menggunakan kemasan plastik. Coba mungkin Prof ini segmen terakhir, bahaya atau tidak? Apa bahayanya sebenarnya? Apakah plastik itu, kemasan plastik khususnya itu sebenarnya memang berbahaya? Sebenarnya kalau plastik yang mana lebih berbahaya? Kalau bicara tentang plastik itu relatif tidak berbahaya ya, selama dia lolos ya dengan kualifikasi sebagai food contact. Food contact. Food contact. Nah,
masalahnya adalah food contact itu sendiri bukan sesuatu status yang tetap untuk satu produk dalam satu batch ya. Misalkan dikeluarkan tanggal sekian dan seterusnya, maka dia akan food contact. Itu akan mengalami perubahan-perubahan seperti yang kita bicarakan tadi tentang polikarbonat tadi ya. Polikarbonat yang katanya kalau dengan ada suhu tertentu atau penggunaan dengan jangka waktu yang cukup lama dan bila kena air dan lain sebagainya bisa menjadi tidak stabil sehingga ada leaching atau masuk ke dalam apa yang di dalam kemasan itu. Nah, ini yang membuat bahaya dan bisa mempengaruhi kesehatan. Ya. Nah, jadi dengan kita memahami tentang bagaimana caranya dan seterusnya, antisipasinya bagaimana. Dan memang kalau bicara tentang semua produk itu ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kalau bicara tentang misalkan seperti polikarbonat, dia ada kelebihannya yang tadi ya. Kemudian pada sisi kekurangannya itu tadi ya dari sisi kestabilan dengan jumlah kali pemakaian, kemudian juga dengan suhu, bagaimana cara pemakaiannya, itu yang menjadi concern di situ. Hanya masalahnya adalah bagaimana masyarakat juga aware atau sadar bagaimana cara penggunaannya dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya lihat ini awareness ini kan pertama dari edukasi, tapi kedua ini kan ada rantai pasokan ya dari sebelum ini menjadi produk yang kita konsumsi. Di situ ada regulasinya, di situ ada produsennya, dan di situ juga ada yang menjualnya dan lain sebagainya. Ini semua kan kita harus satu visi lah mengenai kira-kira yang mana yang baik digunakan, yang mana lebih baik tidak digunakan. Nah sekarang kalau kita lihat sekarang ada namanya perubahan iklim dan pentingnya mengurangi penggunaan atau mengkonsumsi dari bahan-bahan plastik karena ini merupakan polusi. Dan kita sudah melihat ada kalau di laut itu menciptakan mikroplastik yang dimakan ikan, kita makan ikan akhirnya masuk ke tubuh kita. Ini harus ada pertama edukasi, kedua ada semacam shifting dalam penggunaan plastik ini bila kita ingin menggunakannya dalam kaitan untuk mengkonsumsi gitu. Mungkin ke depan tidak boleh lagi itu ya kemasan-kemasan yang memang dari plastik yang bisa membahayakan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu dilihat. Jadi ada standar yang dipenuhi dulu. Ya. Kalau misalkan standar nggak dipenuhi, plastik itu masih banyak sekali jenis plastik yang bisa mengcover kebutuhan tersebut atau menggantikan. Nah disitulah nanti kita akan bisa coba melihat dari sisi banyak kajian-kajian. Apakah mungkin katakanlah galon yang basisnya untuk PC tadi digantikan dengan jenis dari plastik yang lain yang lebih aman dan seterusnya, dan seterusnya, atau tetap digunakan namun dengan pelabelan di situ. Ya tentu di sini bukan hanya kaitan dengan galon saja, tapi juga dari kemasan-kemasan yang lain pun harus dengan pelabelan. Ya, dan label itu harus jelas dan harus mudah dipahami. Benar. Dalam hal ini kan berarti edukasinya harus betul-betul menyeluruh. Kita tidak bisa mengharapkan masyarakat begitu saja bisa memahami ini label itu artinya apa. Betul. Ya. Nah, berkaitan dengan edukasi ini sebenarnya kita harus melakukannya dalam berbagai perspektif ya, dalam artian sudah saatnya kita melakukan edukasi tidak hanya untuk masyarakat yang tergolong dewasa. Masyarakat dengan boleh dikatakan usia dini pun harus diberikan. Justru karena mereka sangat rentan ya terhadap dampak kalau misalnya kesehatan mereka terganggu. Maka edukasi menjadi penting. Kalau sana edukasi itu bisa diembeditkan atau dimasukkan ke dalam kurikulum, ya ini luar biasa. Tentu tidak basisnya hanya plastik saja, misalkan kaitan dengan sampah dan seterusnya. Nanti ada kaitan dengan plastik, kaitan dengan mikroplastik dan seterusnya. Iya. Yang jelas botol dari beling atau kaca atau aluminium masih jauh lebih aman kan ya? Kalau kita bicara tentang hal aman tidaknya, memang ada banyak perspektif ya. Pertama kaitan dengan memenuhi apakah si logam ataukah si polimernya ataukah si keramiknya memenuhi kebutuhan atau tidak. So far memenuhi kebutuhan. Kemudian yang kedua dilihat adalah sisi ekosistem. Kalau bicara tentang ekosistem, maka kalau kita lihat untuk yang basisnya dari logam kemudian keramik relatif tidak terlalu menjadi masalah bagi lingkungan walaupun memang perlu untuk melakukan recycling. Nah, kalau konteksnya dengan polimer atau plastik sebenarnya bukan si plastiknya yang disalahkan, tapi bagaimana kita men-treatment dia. Nah, bagaimana kita men-treatment dia berarti apa? Bagaimana kita merecycling. Pada dasarnya plastik itu ya secara nature dia bukanlah seperti produk-produk yang sebelumnya seperti daun yang untuk kemasan dan seterusnya dan asal itu saja. Maka di situ ada konsep yang kita mengenal dengan linear ekonomi. Nah, kalau konteksnya dengan plastik, dia itu merupakan sebuah anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa untuk digunakan ulang atau di recycling. Maka sebenarnya pada saat plastik itu katakanlah jadi sampah dan seterusnya, dia punya nilai di situ. Apresiasi kita adalah harus di recycling.
Jadi sebenarnya bukan letaknya pada plastiknya, tapi bagaimana kita menggunakannya. Nah, ini berkaitan dengan budaya kita untuk mengkonsumsi. Dan ya memang kalau sekarang kan semuanya harus cepat saji, harus convenient, harus murah dan lain sebagainya. Mungkin kalau dulu ya kemasan itu bisa dari daun ya, atau iya kan, nggak atau mungkin multifungsi, dari tempurung gitu. ya. Tapi kan sekarang kan tidak begitu. Ini Nggak bagian mungkin. dari kehidupan kita sebagai masyarakat yang modern. Tapi ke depan nih bagaimana? Karena dari ilmuwan juga harus ada tanggung jawab ya. Benar. Apa kira-kira yang perlu dikembangkan dan juga apa yang perlu dipelajari oleh produsen sehingga pilihan-pilihan itu juga didasarkan dengan kepentingan kita bersama, bukan karena ini paling murah, paling cepat, paling gampang. Iya, iya, betul. Nah, kalau kita bicara tentang pemetaan, peta yang ada, di situ ada produsen, di situ ada konsumen, di situ ada regulator juga, pemerintah, kemudian di situ ada lembaga penelitian atau lembaga edukasi dan seterusnya. Keempat ini harus duduk bareng bersama-sama. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Solusi tidak hanya basis teknologi saja. Solusi bisa berkaitan dengan masalah bagaimana mengubah perilaku masyarakat. Karena kalau kita lihat habit ya, kebiasaan. Ya, karena kalau kita lihat, kalau dengan kemasan yang zaman dahulu kala dengan dedaunan, nggak jadi masalah kok dibuang begitu saja. Tapi kalau plastik tidak bisa polanya seperti itu, dia harus didaur ulang sehingga kita kenal dengan circular economy. Kalau kita bicara circular economy, sampah plastik itu adalah merupakan komoditi. Ya. Karena komoditi bagaimana yang bisa bergerak dan seterusnya. Kemudian pada sisi lain, bagaimana produsen ini bisa tercerahkan, bagaimana membuat desain dari plastiknya itu. Dan juga mungkin bertanggung jawab terhadap kemasan ataupun sampah yang ada ya, yang dihadirkan. Kalau dari konsumen sendiri, Prof melihat bagaimana? Apakah sudah ada desakan? Ini biasanya kan konsumen yang dulu kan yang protes atau mereka tidak inilah, mereka sangat involved ya, biasanya ada menginginkan tuh sesuatu tuh standarnya tuh harus tinggi. Di Indonesia sendiri banyak konsumen sudah mulai tercerahkan, sudah mulai cerewet lah istilahnya dalam hal kemasan harus aman dan lain sebagainya. Ya. Sebenarnya itu berbalik kepada edukasi. Tatkala masyarakat sudah teredukasi dengan baik, maka akan menjadi bagian dari kontrol juga, kendali ya, pelaksanaan dari regulasi tersebut. Dan sejauh ini Indonesia masih relatif yang tadi saya katakan ya. Masih belum, ada yang masih yang sudah aware, ada yang masih ya nggak apa-apa lah, kita nggak ada masalah kok, sudah berpuluhan tahun seperti ini. Nah, yang seperti inilah yang perlu untuk menjadi objek lebih lanjut nih kaitan dengan edukasi secara informal, formal, termasuk dengan by system tadi. Ya, dan juga teknologinya menurut saya ini kan teknologi berkembang terus-menerus. Bagaimana menciptakan yang semakin lama kan semakin aman. Ini sudah dilakukan oleh teman-teman ilmuwan sehingga gampang untuk mendeteksi ini kemasan ini sudah berapa kali digunakan, harusnya bisalah oleh sangat mungkin pakar ilmuwan. Sangat mungkin, karena nanti kita akan bisa bisa bekerja sama dengan asosiasi industri daur ulang, kita ada punya ya, termasuk diantaranya kita akan mendiskusikan kaitan dengan produk yang bagaimana sih yang bisa didaur ulang untuk menghasilkan produk yang sama atau produk turunan berikutnya dan seterusnya. Dan ini menjadi sangat penting. Intinya adalah membuka channel untuk bisa berdiskusi lebih dalam kaitan dengan solusi bersama ini. Ya, dan juga tentu saja produsennya harus taat ya terhadap standar yang harus dipenuhi dan lain sebagainya, dan harus ada supervisi, monitoring, dan juga inilah jangan dibiarkan ya, misalnya kalau ada yang tidak memenuhi itu sebenarnya harus ditiadakan kan. Ya, kalau dari ngobrol secara informal dengan kawan-kawan dari asosiasi ya, mereka sebenarnya sudah sangat sadar dan aware gitu ya. Sadar, ini merupakan sesuatu yang penting ya bagi mereka. Bagian yang sangat penting. Terlebih lagi dari sisi regulasi pun lagi sedang dibuat sebuah kebijakan yang kaitan dengan EPR, yaitu Extended Producer Responsibility. Bagaimana dari produsen ini diberikan tanggung jawab untuk bagaimana produk yang atau kemasan kan atau apa yang sudah pasca konsumsi. Ekosistemnya ini, jadi kalau ekosistemnya betul-betul baik dan diterapkan dengan baik dari pemerintah, regulasinya juga sudah standar internasional, dan dari segi teknologinya juga sudah bisa melakukan kajian dan riset dan lain sebagainya, produsennya juga taat, konsumennya juga melek. Benar, makanya kita butuh forum bersama di situ. Oke, waktu kita sudah habis, mungkin kata-kata terakhir Prof, kira-kira ini edukasi bagi masyarakat kita, apa yang harus kita betul-betul pelajari ya dalam mengkonsumsi makanan minuman dengan menggunakan kemasan plastik, apa yang harus selalu diingat? Oke, prinsipnya produk plastik itu tidaklah berbahaya, ya. Dan yang menjadi bahaya adalah kalau kita salah mentreatmentnya atau salah memperlakukannya.
Nah, maka kita perlu untuk mengenal plastik itu. Konteks plastik yang kaitannya dengan untuk food contact tadi ya, itu ada beberapa hal yang tambahan yang perlu kita perhatikan. Sejauh mana dia bisa mempengaruhi kesehatan kita dan seterusnya. Sehingga mungkin yang perlu kita lihat bagaimana kita memperlakukan dia. Kalau misalkan kita beli katakanlah kemasan ya, botol kemasan apapun gitu ya, yang kaitan dengan kemasan langsung dengan makanan dan minuman, maka yang perlu kita aware kira-kira ini apa yang mesti kita lakukan. Maka di situ perlu ada keterbukaan dari semua pihak, termasuk dari produsen. Maka perlu dilakukan apa yang mesti dihindari dalam penggunaannya. Jadi labeling penting. Labeling menjadi sangat-sangat penting. Cara menyimpannya dalam suhu berapa lama itu harus ada. Persis, seperti itu. Ya, sisi lain juga pemerintah perlu untuk mengawasi terus, ya, mengontrol dan seterusnya, dan sudah pasti sebuah sistem nggak ada yang sempurna dan perlu melakukan improvement, ya, continuous improvement. Dan itu perlu juga dibangun komunikasi dengan beberapa pihak yang lain, misalkan pihak peneliti dan seterusnya. Maka dalam hal ini pemerintah akan sangat teringankan dengan beban-beban yang ada, ya. Begitu. Saya rasa ini sangat-sangat penting karena ya pada akhirnya ini berkaitan dengan kesehatan kita. Dan kita semakin lama semakin besar ketergantungan kita terhadap plastik dan agak sulit bagi kita untuk istilahnya kembali ke zaman sebelum plastik, karena bahkan sekarang mungkin lebih mahal dan tidak convenient. Tapi yang penting adalah bagaimana kita memperlakukan, ya, menjaga, memastikan bahwa suhunya juga benar dan tidak meninggalkannya misalnya di tengah terik matahari atau tidak melakukan tidak terus menggunakannya berkali-kali sehingga akhirnya bisa menimbulkan leaching, khusus untuk polikarbonat ini. Ya, baca label. Betul. Terima kasih banyak Prof. Khalid atas pencerahannya. Penting sekali. Ya. Mudah-mudahan. Iya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayang ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.